Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi kali ini saya mau bahas Bryce atau Bitgert ya. Ya, selamat yang sudah cuan dan yang mau take profit silahkan teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, jangan lupa konteks ya, konteks kita berinvestasi untuk untung ya. Kalau kalian sudah untung ya silakan take profit, tetapi sekali lagi ya jangan take profit 100% atau jangan sampai habis lah ya teman-teman. Jangan sampai kalian langsung jual semuanya dan nggak ada lagi ya, takutnya ketika dia naik lagi kalian malah buyback ya dengan harga yang mahal ya. Tapi sebelumnya Dior ya teman-teman ya, do your own research, gunakan uang Anda sebijak mungkin. Karena sini saya mau bahas ya Bitgert teman-teman, dan sebenarnya yang terjadi ya untuk di announcement Bitgert ya atau di announcement Bryce ini teman-teman, karena agak simpang siur ya, tapi terjadi kenaikan dan ini sangat-sangat bagus juga ya teman-teman. Walaupun terjadi simpang siur, tapi di sini saya coba bedah ya dari sisi yang apa sih sebenarnya isi ya dari pengumuman tersebut teman-teman ya. Pengumuman pembakaran beras 99% supply. Wow, ini besar sekali teman-teman ya. Otomatis beras bisa ke ribuan juga ya kalau seandainya terjadi pembakaran 99% supply beredar saat ini ya. Supply beredar ya, bukan dari total supply ya, dari supply yang beredar saat ini. Oke, sebelumnya kita lihat ya, ngaceng parah pokoknya Bryce kali ini. Oke, ini saya ambil time frame 24 jam teman-teman. Jadi lihat di sini dalam 2 hari ya, ini candlenya besar dua ya. Dalam 2 hari terjadi kenaikan, dan untuk di hari ini ya 33% kenaikan dari Bryce. Wow, ini besar sekali teman-teman ya. Nah, tentu saja ini dengan adanya isu teman-teman, bukan isu ya, dengan adanya announcement dari Bryce langsung untuk terkait pembakaran 99%. Tapi kita harus bahas ya supaya gini teman-teman ya. Takutnya ya yang nggak paham dengan announcement dari Bryce tersebut masuk di saat harga seperti ini. Bisa sih, bisa ya. Kalau kalian mau long term ya, mau jangka waktu 2 sampai 3 tahun di Bryce, kalian masuk sekarang pun nggak apa-apa. Tapi takutnya ada yang mau main short time ya atau short term ya, atau jangka pendek, mungkin mau ambil sekarang terus berharap di minggu depan atau 3 hari kemudian bisa cuan. Saya nggak bisa pastiin ya bisa terjadi cuan ya, kira-kira seperti itu, karena sekali lagi ya ini cryptocurrency ya, volatile-nya sangat tinggi ya, atau apa ya, bisa dibilang ya volatile lah ya, teman-teman tahu ya, naik turunnya itu, pergerakan naik turun itu sangat-sangat tinggi teman-teman. Dan sebisanya kalau mau aman tuh tunggu koreksi ya. Oke, kita langsung lanjut saja biar nggak buang-buang waktu teman-teman. Oke, jadi announcement dari Bryce ini seperti ini teman-teman ya. Ini agak panjang ya. Jadi ini langsung dari Bryce-nya ya, announcement langsung dari Bryce. Jadi mereka pengumuman besar ya atau big announcement ya, rencana pembelian kembali atau buyback ya, strategi bulanan dan pembakaran manual ya. Di sini rencana pembelian kembali atau strategi dan pembakaran manual bulanan ya. Sebuah perjalanan menuju pembakaran 99% dari total pasokan. Wow, ini dari timeline-nya ya. Dari timeline-nya saja sudah sudah apa ya? Sudah 99% ya. Tapi di sini teman-teman, apa yang diharapkan ya, bagaimana rencana pembelian kembali atau buyback ya. Mereka ada 4 poin di sini. Mereka sudah sertakan di poin pertama bagaimana rencana pembeliannya ya untuk strategi buybacknya. Terus di poin kedua mobilisasi sumber daya untuk pembelian kembali dan pembakaran. Nah, saya patut garis bawahi yang ini ya, biar teman-teman juga gini loh, jangan ke bawah euforia akhirnya kalian nyangkut ya. Ya, tapi bukan berarti Bryce ini jelek, enggak ya. Bryce ini saya punya juga teman-teman, tapi saya takut kalian terbawa euforia ya. Nah, ini di poin kedua ini ya, ini menunjukkan kalau memang ada apa ya, bisa dibilang kalau terjadi akan terjadi ya, paham kan, kalau terjadi ya akan terjadi pembakaran 99%. Dan poin itu ya kita dapat ambil di poin keempat ya. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, ini biasa lah ya teman-teman. Ini kayak apa ya,
kayak info ya, kayak info dari total supply ya, supply yang beredar saat ini ya, total yang terbakar saat ini ya. Memang untuk Bryce ya, dari awal saya pernah katakan ya, Bryce ini pembakarannya itu sudah lebih tinggi daripada Shiba ya. That's why kita harus punya Bryce, dan saya juga punya ya. Tapi kali ini saya mau bahas yang 99% pembakaran dari total supply yang beredar ya. Karena sekali lagi hanya 1 kuadriliun untuk Bryce ini teman-teman ya. Oke, pada kuartal pertama tahun 2023 yaitu bulan ini sampai bulan Maret ya, tim BitGold telah membuat rencana berkelanjutan di mana tim tidak hanya akan membeli kembali, tidak hanya akan buyback ya, tapi setiap bulan memang juga mereka akan membakar token tersebut. Karena banyak anggota komunitas kami yang ragu tentang pasokan yang beredar dan nilainya dalam jangka panjang ya, tim membuat rencana untuk memberikan apa yang diminta oleh komunitas ya. Rencana adalah untuk membakar 99% dari total pasokan ya. Jadi ya tinggal 45 persen ya, karena ini 99% teman-teman dari total 1 kuadriliun ya. Berarti sekarang kan sudah bukan 1 kuadriliun total supply-nya ya. Sekarang sudah tinggal berapa ya? Tinggal 395 ya. Supply yang beredar saat ini teman-teman. Ya total yang terbakar sudah 572 triliun ya. Jadi kalian bisa hitung lah ya. Jadi sisa ya dia akan bakar tinggal 45% lebih ya, kira-kira seperti itu. Karena 57% sudah dibakar, 57% kurang 99 ya, itulah hasilnya. Tinggal yang dibakar seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana dia membakar ini ya? Kita harus tahu dulu nih supaya kita jangan tidak terbawa euforia. Bagaimana cara membakarnya? Saya kalau mau beli token, jika ada info untuk pembakaran, saya lihat dulu cara membakarnya seperti apa nih, efisien apa enggak ya, atau ini baru rencana ya, bisa jadi seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah ya, apa yang terjadi dengan mekanisme pembakaran yang sudah kita miliki? Itu masih akan ada ya, di mana transaksi harian membakar 5% dari nilai BSC ya. Oke. Jadi 5% ini sudah pasti teman-teman, itu kenapa tetap baik untuk Bryce ini ya. Oke, yang mengatakan sekarang kami memiliki mekanisme pembakaran, satu akan bekerja setiap bulan ya. Ini di luar, ini di project teman-teman ya, di BIP20. Dan yang lainnya akan bekerja setiap hari untuk Bryce ya, ada pembakaran harian juga teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti Shiba ya, untuk di cash ini ya, untuk di cash ini yang saya tandai kurang lebih seperti koin-koin biasa, atau let's say seperti Shiba lah ya. Ini standar ya. Oke, dan di sini teman-teman, sekarang ini membawa kita ke pertanyaan yang sangat penting ya, garis bawah ini teman-teman. Di mana tim akan menemukan dana untuk mekanisme pembelian kembali dan pembakaran ini. Oke. Jadi, mereka akan melakukan pembakaran setelah ini ya. Sekarang ini kita ke pertanyaan lain yang sangat penting ya. Jadi poin dari announcement ini adalah ini, di mana tim akan menemukan dana untuk mekanisme pembelian kembali dan pembakaran. Ya, di mana dana itu ya? Mereka akan dapat dana itu untuk buyback ya. Jadi mereka beli terus mereka bakar sendiri ya. Poinnya seperti itu. Nah, di sini jawabannya. Kami telah melihat anggota komunitas kami di Telegram dan Twitter bertanya kepada kami tentang kemitraan ya. Biasanya bule-bule nih yang tanya teman-teman ya, karena bule-bule itu selalu penasaran kalau mau bakar kalian pakai uang apa gitu loh ya, karena harus buyback. Karena kalau bakar dari yang dipegang developer itu nggak akan berpengaruh teman-teman ya. Jadi kalau developer mau membakar token ya atau koin, mereka harus beli yang ada di market supaya ada efeknya. Contoh dulu pembakaran atau burn yang dilakukan Baby Dots tidak berpengaruh ya, tidak naik karena apa yang dibakar yang bukan di market. Oke, that's why ya mereka mengatakan di sini mereka akan buyback, membeli kembali yang sedang ada di bursa, yang sedang ada di market, terus mereka bakar ya. Tapi pertanyaannya dari mana uangnya? Oke, karena banyak sekali teman-teman ya. Dan mengapa kami memalsukannya teman-teman ya? Jawabannya sederhana namun menentukan. Kemitraan tidak hanya memberi proyek BitGuard ya. Mereka tidak hanya memberi proyek BitGuard dan adopsi yang dibutuhkan, tetapi juga membawa investasi ke dalam proyek. Investasi digunakan untuk mengembangkan semua produk yang disukai komunitas kami dan hal yang akan digunakan untuk strategi beli kembali BitGuard ya. Jadi semakin banyak kemitraan yang kami jalin dan ikuti ya, semakin banyak opsi exposure dan mulai sekarang beli kembali dan bakar ya. Jadi poinnya ini ya. Jadi tetap mereka berharap ke kerjasama ya.
mereka berharap ke kerjasama. Jadi mereka berharap tuh let's say gini lah ya, mereka itu merasa mungkin untuk buyback dan membakar 99% dari sisa total supply ya, karena mereka sedang menjalin kerjasama. Jadi ini belum terjadi ya. Ini tetap berharap dulu nih kalau banyak yang kerjasama ini akan terjadi teman-teman ya. Kalau banyak yang kerjasama dengan Bryce ya ini akan terjadi. Karena di sini semakin banyak kemitraan yang kami jalin dan ikuti, semakin banyak adopsi, exposure, dan mulai sekarang beli kembali dan bakar. Kami berharap untuk melihat bagaimana komunitas kami menyambut kemitraan masa depan kami setelah mendapatkan wawasan ini. Jadi intinya itu teman-teman ya. Intinya kembali lagi jika banyak kerjasama barulah ini akan tercapai ya, barulah pembakaran ini tercapai. Jika tidak ada kerjasama ya, kerjasama yang baru untuk membakar Bryce ya ini tidak akan dilakukan ya. Intinya seperti itu karena ini langsung dari Bitgert News mengatakan seperti itu ya. Tetap berharap kepada kerjasama di luar teman-teman ya. Jika tidak terjadi kerjasama bagaimana ya? Ya otomatis tidak terjadi. Tetapi sekali lagi teman-teman ya, untuk Bryce ini ya, untuk kerjasamanya sudah mulai terlihat ya. Kalau kita lihat dari Twitternya beberapa announcement teman-teman. Ini akun Twitter dari Bryce Bitgert teman-teman, kalian lihat hampir setiap hari mereka ada kerjasama. Ini partnership, ini kerjasama teman-teman ya. Ini barusan mereka juga announcement ya, kerjasama dengan SLT ya, Seed Launch teman-teman ya, dan ada beberapa. Pokoknya Bryce ini saat ini sedang menjalin kerjasama ya, kerjasama lagi ya. Jadi banyak kerjasama. Semoga teman-teman makin banyak yang kerjasama supaya tercapailah pemekaran 99% ya. Jadi ini belum terjadi. Itu kenapa sih saya harus sampaikan ini? Karena takutnya euforia, karena banyak teman-teman kita yang terbawa ikut-ikutan ya atau FOMO ya. Itu yang berbahaya teman-teman. Tapi sekali lagi ya, kita tutup dulu yang saya jelasin tadi ya. Kita kembali ke logika. Jika cuan ya, kalian jual, kalian take profit, tapi jangan 100%, oke? Overall tetap bagus untuk Bryce ya. Semoga kita lebih rasional dan saya berharap tetap ada Bryce ya. Kalian tetap punya Bryce dan berharap di 2-3 tahun ke depan. Oke. Saya yakin ini masih koreksi, akan terjadi koreksi, dan sekali lagi ya, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua.